Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai proses pembelajaran pada pagi hari ini, silakan untuk ketua kelas dipimpin doa teman-temannya. Dipersilakan. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya ketua kelas. Baik, sebelum ibu mulai, ibu absen terlebih dahulu ya. Atikatul Hidayah, Hadir. Maulia, Hadir. alhamdulillah hadir semua. Oke, sekarang ibu ingin bertanya. Kalian tahu tempe? Tahu. Tahu tapi singkong ataupun tapi ketan tahu? Tahu. Nah, tempe sama tape ini merupakan salah satu produk makanan yang mengandalkan mikroba dan proses pembuatannya itu memanfaatkan peragian. Jadi materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu tentang bioteknologi. Adapun yang akan kita bahas yaitu yang pertama mengenai pengertian dari bioteknologi itu apa, kemudian peranan dari bioteknologi itu apa saja, kemudian contoh-contoh dari bioteknologi itu apa saja sih. Nah, jadi itu 3 pokok pembahasan itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Tujuannya, harapannya kalian dapat mengetahui pengertian dari bioteknologi beserta macam-macamnya, kemudian peranan dari bioteknologi itu untuk apa, kemudian contoh-contoh dari bioteknologi itu apa saja. Jadi semoga kita mempelajari dapat dimengerti ya. Semoga berjalan dengan lancar. Oke, sekarang kita buka aplikasi yang sudah ibu kirim. Sudah di-download kan? Sudah. Iya, silahkan dibuka. Kita menuju ke item pengertian bioteknologi. Nah, bioteknologi ini berasal secara bahasa berasal dari 2 kata yaitu bio dan juga teknologi. Adapun secara luas, bioteknologi ini merupakan suatu pemanfaatan organisme hidup yang dihasilkan untuk sebuah produk dan jasa yang dapat bermanfaat bagi manusia. Jadi seperti yang ibu katakan sebelumnya, tempe dan juga tape ini merupakan suatu contoh dari produk bioteknologi. Nah, kemudian bioteknologi ini ada 2 macam, yaitu ayo dilihat aplikasinya apa saja. Bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Iya, benar sekali. Bioteknologi itu ada 2, yaitu konvensional dan modern. Apa sih bioteknologi konvensional itu? Bioteknologi konvensional ini merupakan bioteknologi yang mengandalkan mikroba untuk menghasilkan sebuah produk dengan melalui proses fermentasi atau peragian. Nah, kemudian bioteknologi konvensional ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu meningkatkan nilai gizi dari produk-produk makanan dan minuman. Jadi, kita kan dari bioteknologi ini kan kita berarti menciptakan sebuah produk. Nah, apabila kita menciptakan produk itu sendiri, maka tentunya kita akan menjaga gizi dari makanan yang akan kita buat ini. Jadi, dari proses bioteknologi ini maka dapat meningkatkan nilai gizi dari produk makanan yang kita buat. Kemudian manfaat yang kedua yaitu menciptakan sumber makanan baru. Misalnya dari air kelapa yang dapat diciptakan sebagai nata de coco. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu dapat membuat makanan yang tahan lama. Contohnya asinan. Kemudian yang keempat, manfaat dari bioteknologi konvensional yang keempat yaitu secara tidak langsung dari bioteknologi konvensional ini maka dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi
dari bioteknologi ini kan kita menciptakan sebuah produk. Contohnya seperti tadi tape dan juga tempe ini. Jadi kita dapat membeli kedelai tempe, kemudian kita membeli ragi, kemudian kita membuat produk tempe dengan kedelai dan ragi yang sudah kita beli yang harganya cukup murah. Nah, kemudian tempe ini dapat kita jual. Jadi manfaat bioteknologi konvensional ini salah satunya juga bermanfaat dalam bidang ekonomi, yaitu mensejahterakan ekonomi masyarakat. Kemudian pastinya bioteknologi konvensional ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Ayo silahkan, ada yang tahu kelebihan dari bioteknologi konvensional itu apa? Ada. Ya silahkan. Menggunakan bahan yang murah dan mudah didapat. Ya, kemudian Teknologi relatif sederhana. kemudian Pengaruh jangka panjang umumnya telah diketahui karena sistem produksi sudah mapan. ya benar sekali. Kemudian kelebihannya ada yang tahu siapa? Ya silahkan Bang Mulia. Memperbaiki sifat genetik tidak teraraf, memerlukan waktu yang cukup lama dalam pembuatan produk, Ya, hasil tidak dapat diperkirakan sebelumnya. ya benar sekali. Kemudian pembahasan berikutnya bioteknologi modern. Jadi bioteknologi modern ini merupakan peranan bioteknologi yang menggunakan alat dan cara kerja yang lebih canggih. Namanya juga modern, jadi alat dan juga proses pembuatannya itu lebih canggih dibandingkan yang konvensional. Nah, kemudian manfaat dari bioteknologi modern ini yang pertama dapat menghasilkan bibit tanaman dengan sifat yang unggul, kemudian dapat meningkatkan produksi bahan pangan, dan yang ketiga dapat mengolah sampah menjadi bahan yang bermanfaat, dan yang keempat menghasilkan produk di berbagai bidang. Jadi namanya juga modern, jadi manfaatnya ini tidak hanya di satu bidang, di beberapa bidang, karena ini sudah modern, jadi alatnya sudah lebih canggih, kemudian proses pembuatannya juga lebih canggih, jadi produk yang dihasilkan ini juga lebih banyak dan lebih memiliki kualitas yang tinggi. Kemudian begitu pula dengan bioteknologi konvensional, bioteknologi modern ini juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Adapun kekurangan dari bioteknologi modern yang pertama relatif mahal. Pasti karena menggunakan alat yang lebih canggih, prosesnya juga canggih. Jadi alat yang digunakan juga mahal karena memang canggih. Nah, kemudian kekurangan yang kedua, harus menggunakan teknologi yang canggih. Nah, seperti yang dikatakan tadi, pengertiannya bioteknologi modern ini merupakan bioteknologi dengan proses yang canggih. Jadi, kekurangannya harus menggunakan teknologi yang canggih. Jadi, apabila tidak memiliki teknologi yang canggih, tidak dapat membuat bioteknologi modern. Kemudian, kekurangan yang ketiga dari bioteknologi modern yaitu memiliki pengaruh jangka panjang yang belum diketahui. Jadi karena prosesnya ini lama, menggunakan alat yang canggih, dan hasilnya juga begitu luar biasa, jadi proses pembuatannya ini memerlukan waktu jangka panjang yang belum diketahui. Itu menjadi salah satu kekurangan dari bioteknologi modern. Kemudian begitu pula dengan bioteknologi modern ini pastinya juga memiliki kelebihan. Apa saja kelebihannya? Yang pertama apa? Perbaikan sifat genetik dilakukan secara teraraf. Kemudian yang kedua, Dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik. nah yang ketiga, Dapat menghasilkan wujud baru dengan sifat baru yang tidak ada pada wujud alami. kemudian keempat, Dapat memperpendek jalur tanaman baru. dan yang kelima apa? Dapat meningkatkan kualitas produk. Iya, dapat meningkatkan kualitas produk. Namanya juga dilakukan dengan proses yang canggih, menggunakan alat yang canggih. Jadi produk yang dihasilkan ini juga kualitasnya lebih tinggi. Nah, oke, lanjut kita kembali kemudian masuk ke peranan dari bioteknologi.
Jadi, bioteknologi ini memiliki beberapa peranan bagi kehidupan kita. Yang pertama, memiliki peranan dalam bidang lingkungan, kemudian dalam bidang kesehatan, bidang pertanian, dan juga bidang pangan. Nah, oke, peranan yang pertama di bidang lingkungan. Peranannya apa? Ayo dilihat, dibaca di aplikasinya. Peranan bioteknologi dalam bidang lingkungan berperan sebagai adanya pemulihan tanah yang tercemar dengan memanfaatkan mikroba atau tanaman bioremediasi. Ya, benar sekali. Jadi, dalam bidang lingkungan itu, bioteknologi memiliki peran yang sangat penting. Misalnya, pada saat pemulihan tanah yang tercemar dengan memanfaatkan mikroba atau tanaman, atau disebut dengan bioremediasi. Nah, kemudian dalam bidang kesehatan, peranan bioteknologi itu sebagai apa? Pemanfaatan sel punca, Iya. jaringan, Terus? produksi insulin di bakteri, Kemudian? vaksin, pemanfaatan antibodi monoklonan. Iya, jadi akhir-akhir ini kan kita dihebohkan dengan COVID-19 atau kita lebih mengenal dengan istilah corona. Nah, jadi dari adanya corona ini, setelah itu kita disuruh vaksin. Nah, vaksin ini merupakan salah satu produk bioteknologi yang bermanfaat dalam bidang kesehatan. Oke, berikutnya peranan bioteknologi dalam bidang pertanian, yaitu bioteknologi dalam bidang pertanian ini berperan dalam pertama, yaitu adanya tanaman kedelai yang tahan terhadap herbista, kemudian tanaman jagung yang tahan terhadap serangga, kemudian tanaman kapas yang juga tahan terhadap serangga, kemudian tanaman padi, tanaman kentang, tanaman tebu yang tahan terhadap kekeringan, dan peranan lainnya yaitu adanya buah tomat yang memiliki masa simpan yang lama. Jadi, dari bioteknologi ini memiliki peran yang sangat banyak dalam bidang pertanian. Nah, salah satunya tadi tanaman jagung yang tahan terhadap serangga. Jadi, biasanya jagung kan itu diserang oleh serangga-serangga. Nah, dengan adanya bioteknologi ini dapat diciptakan sebuah produk yang dapat menanggulangi masalah tersebut. Jadi, awalnya yang jagung biasa diserang oleh serangga-serangga, kemudian diciptakan sebuah produk yang dapat menghindari hal tersebut. Peranan bioteknologi yang terakhir yaitu dalam bidang pangan. Ayo, apa peranannya? Adanya perbaikan kualitas kacang dengan rekayasa genetika untuk mengurangi kandungan protein penyebab alergi, produksi simosin atau remin di bakteri. Iya, benar sekali. Jadi, di bidang pangan itu, peranan bioteknologi itu misalkan adanya perbaikan kualitas kacang dengan rekayasa genetika. Jadi, dengan kualitas kacang itu dapat meningkat dengan adanya rekayasa genetika, di mana rekayasa genetika ini merupakan salah satu proses dari bioteknologi modern. Oke, berikutnya kita kembali, kita memasuki pembahasan contoh bioteknologi. Silahkan dibuka, sudah? Sudah. Oke, kita sekarang bahas contoh bioteknologi yang konvensional terlebih dahulu. Jadi, contoh bioteknologi konvensional ini dibedakan dengan dua bagian, yaitu dengan menggunakan bantuan bakteri dan juga menggunakan bantuan mikroorganisme. Oke, yang contoh bioteknologi dengan bantuan bakteri itu apa saja contohnya? Keju, Kemudian ada yogurt, kemudian ada mentega. Iya, benar sekali. Jadi, keju ini merupakan salah satu contoh bioteknologi konvensional yang memanfaatkan bantuan bakteri, yaitu bakteri jenis Lactobacillus lactis. Kemudian yang kedua ada yogurt. Yogurt ini merupakan susu yang dibuat melalui proses fermentasi bakteri tepatnya, yaitu menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan juga bakteri Streptococcus thermophilus. Nah, berikutnya mentega. Nah, mentega ini produk makanan susu yang dibuat dengan mengaduk krim
yang didapat dari susu. Nah, mentega ini memanfaatkan bakteri Streptococcus dan Lactobacillus lactis. Oke, berikutnya contoh bioteknologi konvensional yang menggunakan bantuan mikroorganisme. Contohnya apa saja? Tempe, Kemudian ada apa? tape, Dan ada apa lagi? roti. Iya, jadi tempe ini merupakan salah satu contoh bioteknologi konvensional yang menggunakan bantuan mikroorganisme, yaitu menggunakan rhizopus. Berikutnya ada tape. Jadi tape ini merupakan kudapan yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan karbohidrat seperti singkong dan juga ketan. Nah, tape ini merupakan contoh bioteknologi konvensional yang memanfaatkan mikroorganisme. Nah, mikroorganisme yang digunakan dalam proses pembuatan tape ini menggunakan genus Aspergillus, kemudian Saccharomyces dan juga Acebacter. Kemudian contoh bioteknologi konvensional yang memanfaatkan mikroorganisme yang terakhir ada roti. Jadi roti ini merupakan produk makanan yang terbuat dari tepung terigu yang difermentasikan dengan menggunakan ragi roti. Dan mikroorganisme yang dimanfaatkan dalam pembuatan roti ini menggunakan Saccharomyces cerevisiae dan juga menggunakan air atau tanpa penambahan makanan lainnya yang diolah dengan cara dipanggang. Nah, berikutnya contoh bioteknologi yang modern. Apa saja contohnya? Rekayasa genetika, kultur jaringan, dan juga pengklonaan. Nah, kemudian rekayasa genetika ini merupakan upaya yang dilakukan untuk memodifikasi molekul genetik dari suatu organisme sehingga diperoleh sifat baru. Nah, namanya juga rekayasa. Jadi, kita ini merekayasa sebuah sifat pada molekul genetik suatu organisme untuk memperoleh sifat yang baru yang bisa dimiliki. Nah, kemudian rekayasa genetika ini diperkenalkan oleh Paul Bragg dalam tahun 1972. Oke, lanjut. Kultur jaringan. Jadi, kultur jaringan ini merupakan suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman. Misalnya seperti sekelompok sel atau jaringan yang ditumbuhkan dalam kondisi aseptik, sehingga bagian tanaman tersebut bisa dapat memperbanyak diri. Jadi kultur jaringan ini memperbanyak diri sebuah sel atau sebuah jaringan tumbuhan. Oke, contohnya itu ada kultur tunas, organogenesis, kemudian embryogenesis somatik. Terakhir dari contoh bioteknologi modern itu ada pengklonaan atau disebut dengan cloning. Jadi apa sih cloning itu? Cloning ini dalam biologi merupakan proses menghasilkan individu-individu dari jenis yang sama yang identik secara genetiknya. Jadi cloning ini memproses menghasilkan individu-individu dari genetik yang sama. Nah, kemudian pengkloningan ini terjadi di alam yang dialami oleh banyak bakteri, serangga, ataupun tumbuhan. Oke, segini saja contoh dari bioteknologi. Berikutnya ini ada item latihan soal. Silahkan dikerjakan sebagai evaluasi dari pembelajaran bioteknologi pada hari ini. Cukupkan sekian. Sebelum ditutup, mari kita simpulkan apa saja yang kita peroleh dari pembelajaran bioteknologi ini. Yang pertama, pengertian bioteknologi itu apa? Proses memanfaatkan organisme hidup yang menghasilkan produk atau jasa yang dapat bermanfaat bagi manusia. Nah, bioteknologi ini ada berapa macam? 2. Apa saja? Bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Iya, benar sekali. Nah, kemudian manfaat peranan dari bioteknologi itu dalam bidang apa saja? Bidang lingkungan, kesehatan, pertanian, dan pangan. Iya, benar sekali. Nah, kemudian contoh bioteknologi itu sangat banyak ya. Nah, untuk bioteknologi konvensional itu ada 2, yaitu yang pertama memanfaatkan bakteri dan yang kedua memanfaatkan mikroorganisme.
organisme. Contoh dari yang memanfaatkan bakteri ada keju, kemudian yogurt, kemudian mentega, sedangkan yang menggunakan bantuan mikroorganisme, tempe, tape, roti, ya. Kemudian contoh bioteknologi yang modern itu rekayasa genetika, kultur jaringan, penggunaan. atau cloning. Iya, benar sekali. Oke, cukup sekian ya. Silahkan soalnya bisa dikerjakan di rumah. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang sistem ekskresi pada manusia. Silahkan dibaca di rumah materinya ya. Cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu sangat bangga kepada kalian. Kalian belajar dengan aktif dan juga bersemangat. Semoga ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat. Dan cukup sekian. Mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.